sebetulnya AKM itu lebih memfokuskan peran guru untuk menguatkan kecakapan literasi. Nah, AKM kan fokus pada membaca yang bervariasi, tidak hanya teks yang sifatnya informasi, tapi juga sastra, tidak hanya teks yang sifatnya tertulis, tapi juga visual ya. Jadi sajian-sajian infografis, kemudian poster, itu juga bisa digunakan untuk menguatkan kecakapan literasi siswa. Dengan adanya AKM sebagai acuan ini, sebetulnya guru harus lebih inovatif dan kreatif lagi mengembangkan beragam strategi berbasis teks. Ketika guru diminta untuk menjadi fasilitator gitu ya dalam sebuah pembelajaran, mungkin ada pertanyaan berapa sih porsinya gitu ketika guru misalnya harus mengantarkan sebuah materi, terus siswa diminta untuk membuat semacam proyek atau mengerjakannya gitu ya. Mungkin Mbak Sofi di sini melihat nggak sih pentingnya misalnya model pembelajaran kooperatif gitu ya atau berkelompok itu dalam pembekalan literasi dan numerasi ini? Ya, model pembelajaran berkelompok ini menjadi jalan tengah ya, menjadi jalan tengah karena bagaimanapun yang efektif itu adalah pendampingan. Pendampingan ini tentu model klasikal bukan model pendampingan ya. Model pendampingan ini yang idealnya secara individual sesuai dengan kebutuhan siswa atau differentiated atau dalam kelompok kecil. Tapi tentunya pembelajaran kelompok, apakah ini kelompok kecil atau kelompok besar, ini cara yang jalan tengah dalam kondisi guru bekerja dengan siswa dalam jumlah yang banyak gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan. Tentunya dalam kelompok ini guru harus memberikan guidance atau bimbingan yang jelas apa peran masing-masing anggota kelompok, apa yang menjadi luaran atau output dari pekerjaan kelompok, dan langkah-langkah apa saja yang dikerjakan dalam kelompok, dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan secara klasikal, individual, dan sebagainya. Jadi mungkin bukan kelompoknya, tapi pengelolaan. Jadi pembuatan kelompok-kelompok ini sebagai bagian dari cara guru mengelola siswa dan mengelola pembelajaran, begitu kan? Asal ini merupakan bagian dari skenario yang jelas, tidak sekadar guru, ayo kalian belajar kelompok gitu ya, tapi tanpa bimbingan itu outputnya tidak akan baik, karena tetap guru tetap harus melakukan bimbingan, dan tentunya bimbingan yang diberikan kepada siswa secara individu, secara kelompok kecil, kelompok besar pasti beda-beda gitu. Kan ada literasi, ada numerasi. Nah, kalau pembelajaran numerasi sendiri itu bagaimana, Mbak? Apakah siswa misalnya didorong untuk menggunakan berbagai moda misalnya gitu, membuat diagram, tabel, peta gitu? Ya kali ya. Numerasi itu sangat terkait dengan berpikir komputasi. Dalam berpikir komputasi itu siswa dibimbing untuk mengabstraksikan konsep-konsep gitu. Misalnya membuat kategori, kemudian melakukan konversi gitu ya dari moda satu ke moda yang lain gitu. Kemudian berpikir dengan alat peraga, dengan simbol-simbol, berhitung, mengenal bilangan dengan simbol-simbol yang benda-benda konkret, itu penting sekali. Kemudian mengelompokkan, mempelajari konsep bilangan dengan mengelompokkan benda-benda, mengenali kelompok benda-benda menurut jumlah, itu penting sekali dalam numerasi dan komputasi. Dan tentunya ini dapat efektif dilakukan dengan tadi ya, dengan banyak pemeragaan, pemodelan, mengambil contoh nyata, bilangan-bilangan atau benda-benda yang berada di sekitar anak, supaya anak bisa mengaplikasikan konsep-konsep numerasi dalam kehidupan nyata mereka. Jadi kalau numerasi kan lebih pada aplikasi ya, tidak hanya matematika sebagai konsep, tapi juga bagaimana itu teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pemecahan masalah gitu. Jadi penting juga ya Mbak, pembelajaran numerasi dengan membawa misalnya guru bawa alat peraga gitu ya yang ada di luar. Oh iya, pembelajaran yang di negara yang lebih maju ya, itu kan alat peraga numerasi itu penting sekali. Biasanya modul pembelajaran juga diberikan dengan alat peraganya, sesuatu
menjadi lampiran gitu yang guru bisa menggunakan balok-balok kubus, kemudian kertas untuk digunting, kemudian semacam manik-manik atau apa. Jadi siswa juga bisa memanipulasi gitu ya. Jadi sangat penting dalam pembelajaran numerasi itu siswa menyentuh, memegang, memanipulasi, menambahkan, mengurangi dengan benda-benda supaya dia bisa mengaplikasikan konsep bilangan dan numerasi secara umum gitu. Sedang disiapkan materinya oleh Kemendikbud, Mbak? Untuk PJJ ini ya? Saat ini, ya modulnya sedang disiapkan, tapi memang desainnya masih belum terlalu perinci sekali, belum final sekali, masih banyak yang harus disiapkan, terutama untuk memikirkan bagaimana penyajiannya untuk beberapa situasi yang berbeda gitu kan kondisi misalnya orang tua juga berbeda-beda ya, ada yang bisa mengakses internet, ada yang terbatas aksesnya, ada yang sama sekali tidak bisa mengakses, ada orang tua yang tidak bisa membaca. Nah ini penyajiannya sih kalau konsep besarnya apa yang harus diberikan kepada siswa dalam masa pandemi sudah terbayang, hanya menyajikannya untuk mengakomodasi kondisi yang berbeda-beda ini yang masih dibutuhkan, jadi belum terlalu perinci sekali. Jadi seandainya nanti ketika tatap muka, mungkin itu sudah disiapkan Mbak ya, skenario bagaimana ya? Saya belum tahu, karena yang saya tahu di literasi ya, sedang disiapkan juga perangkat pembelajaran dalam bentuk buku-buku. Buku sih yang sekarang ini sedang dikerjakan, saya nggak tahu mestinya di mata pelajaran lain juga begitu. Ketika nanti AKM disiapkan untuk tahun 2021, persiapannya kan mestinya sekarang gitu Mbak ya. Jadi guru dan orientasinya kan berbeda. Nanti AKM itu kan berorientasi bukan pada penguasaan materi atau hafalan, tapi keterampilan siswa. Nah berarti kan guru itu harus berpikir bahwa keterampilan apa yang harus disiapkan kepada siswa. Nah kira-kira seperti apa gitu Mbak nanti guru yang harus berlaku seperti apa gitu? Iya, sederhananya mengajak anak tetap membaca sebanyak mungkin. Jadi minat baca, program-program penumbuhan minat baca tetap harus ditumbuhkan meskipun dalam kondisi pandemi. Betul tadi kata Mas Billy, dalam AKM itu berbeda sekali dengan UN. Anak yang terbiasa membaca, dia akan otomatis bisa mengerjakan, dan dia secara natural dia sudah terbiasa dengan strategi membaca, misalnya mengenali teks yang berbeda gitu ya, untuk anak-anak yang sudah termasuk avid readers gitu ya, atau pembaca mahir gitu ya. Itu strategi-strategi membaca itu terkuasai, dan tidak ada cara untuk menyiapkan AKM ini selain ya meminta anak untuk membaca sebanyak mungkin. Kalau AKM nanti bukan seperti soal UN yang bisa dipelajari dan dihafalkan gitu ya, berbeda sekali. Jadi misalnya anak disajikan sebuah wacana tentang sebuah topik begitu ya. Nah topik itu dipahami anak bukan dari hafalannya terhadap materi yang sudah dipelajari sebelumnya, tapi memang topik itu dipahami dari bagaimana dia betul-betul memahami teks. Dengan berbagai strategi dia bisa menemukan kata kunci terkait pertanyaan, dan dia bisa mengambil kesimpulan dengan tepat, dan dia bisa menilai penyajian format bacaan seperti itu. Jadi betul-betul kemampuan memahami bacaan yang diuji. Dan ini ya satu-satunya cara ya harus dilatih dengan membaca sebanyak mungkin. Jadi selama pandemi ini guru tetap mengingatkan anak untuk membaca, tidak hanya mengingatkan untuk membaca, tetapi juga misalnya bekerja sama dengan orang tua merekomendasikan sumber-sumber bacaan yang saat ini sudah tersedia banyak sekali ya, format digitalnya gitu. Kemudian membagikan jurnal membaca misalnya dalam beragam format, tidak hanya meminta siswa menulis sinopsis gitu ya, karena kabarnya kan selama sekolah aja siswa malas-malasan membaca gitu, karena setiap hari disuruh membuat sinopsis, dan sinopsisnya belum tentu dibaca oleh guru dan diberi masukan gitu kan ya. Apalagi ketika masa pandemi ini kan
kewajiban membaca itu pasti tidak terawasi dengan baik, tapi dengan meminta siswa mengerjakan jurnal membaca, misalnya ketika anak belajar teks prosedur misalnya, anak diminta untuk menuliskan di buku yang sedang kamu baca, bisa nggak kamu menuliskan contoh teks prosedur, misalnya di buku novel sekarang kan banyak yang hybrid ya, banyak yang memiliki muatan sains misalnya, ada nggak teks prosedur di sana, misalnya dalam buku yang kamu baca, bisa nggak kamu menuliskan ulang teks deskripsi yang kamu temukan pada teks tersebut. Kalau kamu menonton film, bisa nggak kamu mengkonversi penjelasan melalui simbol-simbol visual dalam film itu, tetapi kamu tuliskan dalam bentuk teks deskripsi gitu. Jadi jurnal-jurnal membacanya juga bisa terkait dengan genre yang dipelajari, lebih kaya dan lebih relevan dengan kehidupan siswa, karena siswa boleh gitu membaca apa saja, boleh menonton apa saja, boleh menonton resensi, membaca email, membaca ruang bincang atau chatroom, apa saja bisa menjadi sumber pembelajaran. Dan nanti wacana-wacana dalam SKKN itu betul-betul wacana yang sangat kontekstual gitu ya, berupa teks-teks yang mudah ditemui dalam kehidupan siswa, tidak hanya teks sastra, puisi, drama, tapi juga pembicaraan dalam ruang bincang, surat pembaca, itu banyak sekali. Jadi memang betul-betul semua teks yang dibaca anak bisa dianalisis. Seperti itu Mas Dini. Jadi untuk menjamin siswa membaca di rumah gitu ya, jadi harus ada jurnal membaca gitu ya, dan itu nanti siswa mengisi dan dibaca sama guru juga ya, ada feedbacknya ya. Iya, jurnal mingguan gitu ya, memang terlalu banyak ya kalau harian ya. Jurnal mingguan dengan target yang jelas, dengan format yang dibuat bervariasi. Saya pikir kalau itu menjadi tagihan siswa untuk siswa kelas pendidikan menengah gitu ya, itu siswa akan melakukan itu gitu. Jadi tergantung gurunya memang masih menagih enggak gitu jurnal membaca ini, jangan juga dilepas gitu. Untuk siswa SD misalnya, orang tua bisa diberi link gitu ya, kemudian dengan beberapa kegiatan lanjutan. Ada jurnal membaca yang misalnya menanyakan respon anak, kamu senang nggak gitu, cerita ini, warna ini dengan orang tuamu, misalnya ikon tidak senang, biasa saja, senang, kemudian gambarkan adegan yang kamu temui, seperti itu. Dibuat beberapa jurnal dengan contoh-contoh pengatur grafis atau grafis organizer ya, supaya juga orang tua juga bisa dan tidak terbebani dengan jurnal membaca gitu. Jadi jangan buat sinopsis aja, tapi kegiatannya harus bermacam-macam dalam jurnal membaca itu. Oke, jadi intinya harus ada jurnal membaca, dan itu sudah disiapkan, mungkin guru punya semacam ini ya, format sendiri gitu ya Mbak ya. Iya. Ya nanti harus diisi siswa ya. Iya betul. Diberikan secara mingguan gitu format jurnalnya yang macam-macam ini, begitu dengan rekomendasi bacaan yang sesuai dengan jenjang anak gitu. Oke Mbak Sofi, sama dengan orang tua. Kan literasi dan numerasi ini kan kalau bisa kita katakan sebagai tuntutan zaman ya. Kalau guru memperbarui diri dan kemampuannya, guru juga harus menjadikan literasi dan numerasi sebagai arus utama dalam capaian siswa gitu ya, karena ini adalah salah satu dari keterampilan abad 21 yang perlu dikuasai oleh tidak hanya siswa tapi juga guru gitu. Untuk menjadikan siswa literat, guru juga harus literat. Untuk menjalankan program membaca bagi siswa, membuat jurnal membaca, guru juga perlu punya wawasan juga terhadap buku, terhadap genre bacaan. Saya yakin guru yang suka membaca akan tumbuh inovasi-inovasi dan kreativitas secara otomatis begitu, karena kalau orang yang banyak membaca itu dia harus tumbuh motivasi untuk menuliskannya atau untuk berkarya yang lain, tapi akan banyak inspirasi yang dia dapat dari bacaan. Jadi untuk guru untuk
menjaga agar terus update ya dengan perkembangan zaman, karena sekarang kita tidak bisa mengelakkan lagi literasi ini sebagai kompetensi global. Guru harus memaksa diri gitu, untuk meningkatkan kecakapan literasinya juga gitu Mas Yuri. Oke, terima kasih Mbak Sofi atas pencerahannya, banyak sekali ilmu yang bisa kita Sama-sama. cerap hari ini.